Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran prakarya kelas 7 bab 1 tentang kerajinan serat oleh Ibu Hairani. Nah, diharapkan setelah kita belajar kerajinan serat, maka siswa akan mampu untuk yang pertama adalah menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, siswa mampu memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, mengalami teknik pengolahan, proses produksi pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan proses yang tepat menurut orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dan disiplin beserta tanggung jawab. Di akhir pembelajaran, siswa mampu membuat atau merancang sebuah kerajinan tangan dari bahan serat. Kita ulang lagi dari pengertian serat itu sendiri. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi bisa kalian lihat, nah ini gambar serat. Ini bentuk serat yang membentuk jaringan panjang yang utuh. Jenis serat dibagi dua, yaitu serat dari tumbuhan, kemudian ada serat dari hewan. Kita lihat serat dari tumbuhan ada 4. Yang pertama, serat yang berasal dari biji. Kedua, serat yang berasal dari batang. Yang ketiga, serat yang berasal dari daun. Dan keempat, serat yang berasal dari buah. Kita lihat serat yang berasal dari biji. Apa saja? Yang pertama itu adalah kapas, yang kedua contohnya adalah kapuk. Nah, lihat kita bisa membedakan dari bentuk, warna, dan bentuknya. Dari segi warna, kapas terlihat jauh lebih putih ketimbang kapuk. Kemudian kalau kapuk bentuknya agak memanjang, sedangkan kapas dia terlihat lebih bulat. Nah, biasanya kapas banyak digunakan sebagai bahan baku tekstil ataupun produk-produk kecantikan. Sedangkan kapuk banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kasur ataupun bantal. Selanjutnya, ada serat dari batang. Apa saja serat dari batang? Kita lihat contoh serat dari batang itu berasal dari batang anggrek, bisa dari batang melinjo, bisa juga dari batang pohon beringin, ataupun juga dari batang mahkota dewa. Nah, selanjutnya, serat dari daun. Biasanya yang banyak dipergunakan itu adalah serat yang berasal dari daun pandan berduri. Ini biasanya sering dijadikan tikar atau bisa juga dijadikan tas dan lain sebagainya. Selain itu bisa juga digunakan serat dari daun nanas. Terakhir ada serat dari buah. Serat dari buah itu biasanya yang banyak digunakan adalah serat dari buah kelapa. Karena kelapa memiliki sabut ya, sabut yang kuat. Jadi sabutnya ini bisa dijadikan bahan baku sebagai kerajinan tangan dari serat. Nah, selain itu, serat tumbuhan juga bisa berupa enceng gondok atau lepah batang pisang. Nah, kita lihat, sedangkan serat hewan itu ada 2. Yang pertama serat stapel. Ini bentuk serat stapel. Apa itu serat stapel? Serat stapel itu adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang biasa kita sebut dengan wool. Jadi biasanya wool ini bisa kita dapati dari domba, unta, alpaka, kelinci. Tapi yang banyak dipergunakan biasanya adalah domba karena memiliki bulu yang tebal. Selain itu, ada juga serat dari filamen, merupakan serat yang membentuk jaringan yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Nah, jadi bentuk seratnya seperti ini.
agak lonjong. Kita mengetahui jenis-jenis dari serat tumbuhan maupun serat hewan, maka serat-serat itu harus diolah. Bagaimana cara pengolahannya? Di buku halaman 13 kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah pengolahan bahan serat, mulai dari pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna sampai penenunan benang menjadi kain sehingga serat tersebut bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana video pengolahan bahan serat tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Tadi kita melihat bagaimana video proses pengolahan bahan serat. Nah, kita masuk ke bagian proses produksi kerajinan bahan serat. Di halaman 14 di buku prakarya kamu, ada 3 proses produksi kerajinan bahan serat. Yang pertama dengan cara menenun, yang kedua dengan cara menjahit, yang ketiga dengan cara mengikat. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Nah, yang pertama tadi dengan cara menenun, ini contohnya adalah tapestry di buku kamu. Bentuknya seperti ini. Bisa dijadikan hiasan dinding atau bisa juga dijadikan selendang, bisa juga dijadikan topi. Itu dengan teknik menenun, namanya kerajinan tapestry. Yang kedua tadi menjahit, kalau menjahit sudah tahu ya. Nah, yang ketiga itu adalah dengan cara mengikat. Biasanya produk dengan cara mengikat itu sering dibuat kerajinan dengan nama makrame, sering dijadikan hiasan dinding. Nah, ini dia contoh makrame. Kemudian ini bagaimana proses mengikatnya. Kita lihat. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk dari serat alam tumbuhan. Nih, ada bakul nasi, ada tas, ada alas piring, kemudian topi, bisa juga kotak tisu dan lain sebagainya. Pada saat kamu ingin membuat atau merancang sebuah benda kerajinan tangan, nah kita harus memperhatikan syarat-syarat perancangan benda kerajinan tersebut. Di halaman 16 ada 5 syarat perancangan benda kerajinan tangan. Jadi kamu sebelum membuat kerajinan tangan, kamu harus perhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Artinya apa? Pada saat kamu membuat sebuah benda kerajinan tangan, kamu harus tahu apa fungsinya. Nah, misalnya kamu ingin membuat kotak tisu. Apa ya fungsi dari kotak tisu ini? Saya ingin membuat tas. Apa ya fungsi dari tas? Yang pertama adalah kegunaannya, karena harus bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syarat yang kedua adalah kenyamanan atau nama lainnya adalah comfortable. Misalnya kita ingin membuat sebuah cangkir. Bagaimana ya cangkir agar penggunanya itu bisa nyaman? Oh, kita buat gagangnya supaya penggunanya lebih nyaman. Nah, ketiga, keluasan atau flexibility atau fleksibel. Misalnya kamu ingin membuat sendal dari kerandan berduri. Nah, harus sesuai dengan postur kaki pengguna ataupun kakimu. Kemudian, yang keempat adalah keamanannya atau safety-nya.
Jadi pada saat kita membuat kerajinan tangan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Misalnya kita menggunakan pewarna-pewarna mengandung bahan kimia. Jadi kalau misalnya kita mau buat piring untuk tempat makan, jadi kita harus menggunakan bahan-bahan atau pewarna yang biasanya digunakan untuk makanan. Jangan kita gunakan bahan-bahan yang mengandung kimia. Nah, kemudian keindahan estetik sudah jelas namanya kerajinan tangan. Selain kita gunakan, juga kita bisa kita pajang. Nah, itu ada nilai keindahan atau estetik sehingga siapapun yang melihat akan tertarik melihat apa yang kamu buat. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, Ibu harap semua Ananda bisa memahaminya. Kemudian, selanjutnya tugas dari Ibu adalah kalian harus membuat sebuah kerajinan tangan yang berasal dari bahan serat. Nah, terserah kalian mau buat apa, bisa kalian lihat dari buku kalian atau bisa kalian cari sendiri, mau itu dari YouTube ataupun dari internet yang lainnya bisa kalian lihat. Ibu beri waktu selama 2 minggu. Pada saat proses pengerjaannya, buatlah sebuah video yang memperlihatkan bahwa kalian benar-benar mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Videonya bisa kalian kirim lewat grup kelas kita. Mungkin itu saja. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.